Di outer space, para entitas dewa yang menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka disebut dengan sosok absolut. Melalui banyak ciptaannya, mereka dicari dan dimanjakan dalam keabadian. Dan dalam proses itu, mereka menciptakan banyak hal, jiwa, dan aturan. Namun para absolut merasa bosan dalam pengulangan abadi itu. Memikirkan satu hal untuk menikmati lorong waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka sendiri. Mengulang proses kematian dan dibangkitkan dalam peperangan, menyingkirkan kebosanan mereka. Tapi terjadi sebuah insiden. Sebuah sosok absolut telah terbunuh oleh salah satu dari ciptaan mereka saat mengamati pertarungan yang tak berujung itu. Kemudian sosok absolut dari dimensi lain berkumpul pada suatu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan mereka sendiri. Meski begitu, sosok absolut mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya lebih dulu. Adegan berpindah pada Suho yang bercerita dia diterima di Universitas Seni Korea. Tetapi kawan-kawannya malah mentertawakan Suho yang dianggap kurang modern. Tapi di antara itu semua ada seseorang yang berkata, "Selamat Sung Suho, ku dengar kau diterima di Universitas Seni. Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu?" Lalu Suho menoleh. "Kim Song Chul, kau lagi. Namaku Lee Eun Chul. Berkatmu rencanaku untuk mengambil alih sekolah pun gagal." "Ya, dan aku bisa lulus berkat dirimu," jawab Suho dengan sinis. Teman-teman sekelasnya mulai bergunjing. "Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih kekanakan? Kenapa dia harus jahat pada orang yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang?" Lalu terjadilah perkelahian antara Suho dan Eunchul. Namun Suho kaget dengan kekuatan Eunchul yang sangat besar. 2 tahun kemudian, Sung Suho telah menjadi mahasiswa tahun kedua. Ketika sedang berjalan di kampusnya, dia melihat gate di rank. Dan itu sudah berjalan 8 jam sejak para hunter masuk. Seisi dunia telah berubah pada 3 tahun yang lalu, dengan lahirnya gate. Gate adalah jalan menuju sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi manusia juga mulai berubah, seolah seperti para manusia memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka semua. Superhuman yang bisa menggunakan mana dipanggil, dan Awakener juga bermunculan. Kekacauan ini, semua orang yakin itu akan berlangsung dalam waktu yang lama, bersamaan dengan dunia yang terus berubah. Dengan segera diatasi setelah seorang Awakener bernama Woo Jin Chul menciptakan asosiasi Hunter, mengumpulkan semuanya yang ada di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini dunia terpisah antara Awakener Hunter dengan masyarakat yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang mendapatkannya dengan sangat mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari batas mereka. Sekeras apapun orang yang belum bangkit mencoba, mereka tidak akan pernah bisa menutupi jarak antara diri mereka dengan Awakener E-Rank. Dunia akan berakhir jika Hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, masyarakat biasa sangat bergantung pada Hunter. Itu mengapa mereka berterima kasih pada para Hunter. Lalu ada kecemasan muncul pada Suho. Apakah aku mulai terbiasa untuk tidak memiliki sesuatu? Orang tuaku menghilang. Aku harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Juga di waktu aku merasa tidak bisa melakukan apapun. Setelah semua terenggut dariku, perasaan tak berdaya memenuhi hatiku. Ibuku sering berkata bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi bagaimana sebenarnya ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Tiba-tiba Suho tersadar karena ada yang menyapanya. "Suho, hari ini konsentrasimu bagus. Apa yang sedang kau gambar?" "Itu menarik untuk menggambar semut." Atau lebih cocok untuk disebut manusia semut." Suho pun bingung kenapa dia menggambar itu. Di gate, para hunter telah keluar. Kerja bagus Hunter Kim Jong-soo. Dungeon raid berjalan baik. Juga ada yang mau kulaporkan pada asosiasi hunter. Kami bertemu dengan monster tipe baru. Mereka monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang dengan cakar dan taring mereka. Tetapi sepertinya serangan mereka tidak terlalu kuat, karena aku baik saja setelah tergores.
Tetapi tetap saja mereka monster baru. Namun tiba-tiba ada yang terjadi pada luka goresnya. Dan dengan sangat mengejutkan, dia menerkam orang yang ada di hadapannya. Api biru terlihat pada mata dan mulut Kim Jong-soo. Dia berubah menjadi monster humanoid yang baru saja dilawannya. Keadaan di sana menjadi kacau. Setiap yang terkena gigitan ikut berubah menjadi monster dan menyerang lainnya. Suho dan para mahasiswa lain pun ikut menyaksikan kekacauan itu. Jangan bilang kalau ini dungeon break. Semua orang di sana panik. Tiba-tiba seorang monster terlihat akan melompat ke arah mereka. Dan mereka lari dengan segera. Namun Suho melihat seorang gadis tidak bisa berdiri dan meminta tolong. Suho berkata ia akan memanggil seorang hunter ke sana. Seketika Suho kesal karena telah berkata seperti itu. Dia merasa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Namun tidak ada yang akan berubah jika dia tidak melakukan sesuatu. Dia harus melakukan apapun yang bisa dia usahakan. Dilema terjadi pada pikirannya. Apa yang ayahnya dulu lakukan? Di kelas tadi, gadis itu menangis ketakutan karena monster semakin mendekat. Ketika akan menyerang, Suho datang menghajarnya dengan tabung pemadam api. Dengan dia berpikir, kalau ayah, dia pasti akan... Tiba-tiba adegan berpindah seperti layar yang bertuliskan, Anda telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan Secret Quest, Courage of the Weak. Ini sama persis kayak yang dialamin Jinwoo ya guys. Singkat waktu, dulu aku sering mendapatkan mimpi yang mirip seperti dalam game. Demi mengalahkan monster yang bertambah kuat per lantai, aku menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster bertambah kuat, aku pun menjadi lebih kuat. Lewati banyak tantangan, akhirnya aku sampai ke lantai teratas. Bos terakhir yang aku hadapi di sana sangatlah kuat. Meski dia hanyalah musuh, tapi aku hanya dapat mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas bos terakhir itu adalah ayahku. Mungkin karena gambaran tentang ayahku, itu menjadi gambaran dalam mimpiku. Ayahku orang yang kuat dan bisa diandalkan. Bagaimana caranya menjadi sekuat itu? Lalu waktu kembali ke saat Suho mengambil tabung pemadam api untuk menghajar monster. Ayah, jika kau dalam situasi yang mengejutkan seperti ini, kau pasti melakukan tindakan yang sama kan? Setelah mengajarnya, Suho berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Kudengar serangan orang yang belum awaken dan kurang mana tidak mempan pada monster. Tapi tanpa disangka, Suho melihat dengan jelas bahwa monster itu dan sekitarnya tiba-tiba terhenti tak bergerak. Sepertinya hanya dia yang menyadari. Apa ini? Waktunya berhenti. Dan Suho mulai melihat layar tadi bertuliskan bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi player. Dia berpikir, ini sama seperti dalam mimpinya. Dia pun berpikir tidak mungkin ada alasan untuk menolak menjadi player di situasi seperti ini. Tanpa pikir panjang, Suho menerima tawaran dari layar itu. Dan dia telah resmi menjadi player. Dia mendapatkan mantra spesial sebagai hadiah pertama karena telah berhasil dalam misi Secret Quest. Candiarus Spell akan membuatnya selalu kuat dan sehat selama masa hidup Suho. Hadiah lainnya dia mendapat permanent effect longevity. Segala penyakit, racun, dan debuff akan disembuhkan, dan tidur akan meningkatkan kemampuan regeneration. Terakhir, di sana tertulis ini bukan mimpi, nyawa Anda hanya satu, jadi berhati-hatilah. Lalu terlihat semua data Suho di layar. Itu adalah status window seperti dalam game. Quest tutorial, kalahkan Miss Burn. Setelah itu, tiba-tiba waktu mulai bergerak kembali. Cepat lari, teriak Suho pada garis itu. Suho melihat nama di setiap atas kepala monster. Lawanku 2 unawakened dan 1 hunter dalam transformasi monster. Kalau aku benar-benar awaken, maka Suho langsung menghajar dan mengalahkan seorang unawakened dengan hanya 1 serangan. Lalu monster lainnya menyerangnya dan kalah telak lagi dari Suho. Level Suho naik. Suho yakin telah bangkit, dan dia langsung menyerang di rank Miss Burn. Tetapi dia mampu menahan serangan Suho. Lalu monster itu menyerang balik dan melukai Suho. Suho panik, berpikir apakah dia akan menjadi monster juga setelah ini. Tapi karena efek longevity, debuff akan dihapuskan. Pertarungan berlanjut. Suho berpikir, jika dia lebih lemah dari D-rank yang menjadi monster ini, berarti dia ada di E-rank. Pasti ada cara. Lalu dia teringat untuk menerima hadiah dari quest sebelumnya.
Seketika kekuatan Suho bertambah dan mampu menyerang monster itu. Namun bahkan dia belum bisa mengalahkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan semua poin dari hadiah untuk Strength. Awakener yang naik level. Aku tidak pernah mendengar itu. Karena rank sudah ditentukan ketika Awakening. Dan tidak ada Awakener yang menjadi lebih kuat dari rank mereka. Ya meskipun aku tidak tahu siapa yang menentukan rank dan Unawaken. Tapi kalau aku mendapat kekuatan yang membuatku keluar dari tatanan busuk itu. Lalu Suho terus mengajar monster itu bertubi-tubi. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Dan naik level. Aku menang. Lalu Suho berpikir, dengan ini aku juga seorang Awakener. Sekarang aku bisa, karena aku sudah Awakening dan bisa menyelamatkan orang-orang. Ketika Suho melihat ke jendela untuk mengamati situasi, seorang Shirang Mistburn jelas tengah menuju ke arahnya untuk menyerang. Dan meledaklah tempat itu. Adegan berpindah memperlihatkan berita Dungeon Break di Universitas Seni Korea. Semua warga diminta mengungsi. Di sisi lain, para tentara menunggu hunter dari asosiasi yang belum juga datang. Sementara orang-orang sekarat dan mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Sepertinya butuh beberapa waktu untuk menugaskan hunter rank B atau lebih tinggi. Rank B? Bukankah mereka bilang ini Gate rank D? Ya, asosiasi sedang mempertimbangkan fakta bahwa para hunter juga telah terinfeksi. Benar, seorang hunter yaitu Kim Jong-soo, dialah yang telah melompat ke arah Suho tadi. Apa-apaan ini? Apakah dia melompat dari lantai bawah? Miss Burn rank C. Melihat bagaimana ia bahkan memiliki senjata, itu pasti berbeda dari Miss Burn sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan? Lalu monster itu mulai menyerang. Suho berusaha menghindarinya terus sampai dia keluar ruangan itu. Tidak mungkin aku bisa menghadapi monster ini. Jadi ada alasan mengapa para Awakener dipecah menjadi beberapa peringkat. Kapan para hunter akan tiba di sini? Pikir Suho sambil terus menghindar. Monster itu terus mengejar, lalu melihat beberapa gadis di atas atap gedung yang sedang menunggu pertolongan. Suho berpikir dan dia memutuskan, persetan. Dia tidak mungkin menunggu sampai hunter datang ke sana. Dia harus segera menghentikan monster itu. Sambil Suho mencoba menyerang monster itu, bahkan satu pukulannya saja bisa membuat Suho mati. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya lepas. Suho terus bertarung dengan monster itu, tapi tidak dapat dihindari. Suho terluka parah karena serangan monster itu. Tetapi Suho tidak mampu bertahan. Dan akhirnya tergeletak hampir tak sadarkan diri. Tetapi saat monster itu akan menghabisi Suho, tiba-tiba ada sosok yang datang dan menyelamatkannya. Dengan setengah sadar dia melihat seekor semut. Sosok itu berkata, "Tidak, ini semua karena aku terlambat." Dengan sangat marah sosok itu melihat ke arah monster. "Pasti kau hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia." Dan tiba-tiba saja separuh tubuh monster itu menghilang. Dan sosok semut itu menghabisi para monster di sana tanpa sisa. Hingga para tentara pun keheranan melihatnya. Lalu sosok itu membungkuk di hadapan Suho. "Sudah lama tidak bertemu, Raja Muda. Welcome back, Beru."